وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم رفع الصفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وقال المصنف الشيخ محمد النواوي التناري المنتهي الجاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأنا الآن أريد التبارك بإتيان حديثين شريفين جليلين. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita juga mendoakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini terbaring di rumah sakit, terutama untuk ayahanda kita Ustaz Haji Iskandar yang telah sakit. Kita doakan semoga beliau segera sembuh dan aktivitas kembali. Dan kita juga bersyukur oleh Allah kita masih diberikan nikmat berupa umur, yang umur itu bisa kita manfaatkan untuk menambah nilai-nilai ibadah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau dalam kitabnya Shahihul Ibad di bab awal beliau menyebutkan wa anal an siokianya hari ini uridut tabaruk, aku hendak mengambil barakah. Aku hendak mengambil barakah. Dan kita memang ketika hidup di dunia yang kita inginkan adalah barakah. Itu yang kita inginkan. Rezeki barakah, rumah tangga barakah, pernikahan barakah. Makanya yang diajarkan Nabi dalam doa pernikahan itu bukan semoga rahayu, semoga bahagia, semoga segera diberikan anak. Bukan itu. Uqail bin Abu Talib itu Uqail bin Ali bin Abi Talib, ya. Uqail bin Abu Talib, saudara dan bapaknya Ali bin Abi Talib. Itu ketika beliau menikah, maka berbondong-bondong orang datang dan mengucapkan birifa'i wal banin, birifa'i wal banin, semoga engkau mendapatkan kebahagiaan, rumah tangga yang tuntung pandang, rahayu, wal banin, dan semoga mendapatkan banyak anak. Maka Uqail kemudian mengatakan, la, jangan itu yang dibaca diucapkan. Karena aku pernah mendengar Nabi mengingatkan, bacalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nabi melarang doa semoga panjang umur dan banyak anak, semoga panjang jodoh dan banyak anak. Bukan. Karena kalau itu nanti jadi sebab, bukan diharamkan, tapi kenapa? Karena pernikahan itu satu tentu banyak masalah. Akan ada badai, akan ada ujian, terpaan macam kan gitu. Namanya hidup, apalagi sekarang kan dunia digital ramai, ya. Pertengkaran hanya karena medsos juga sering terjadi, salah faham dan sebagainya. Nah maka bukan itu tujuannya. Atau yang kedua, punya banyak anak, bukan itu tujuan. Karena ada orang menikah pun ternyata tak dapat anak.
Maka yang diinginkan adalah barakallahu laka wa baraka alaka wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah aziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Termasuk dengan membaca hadis, itu berkah. Baca Quran itu berkah. Ya, jadi ngambil berkah itu ya baca Quran, baca hadis, duduk di majelis ilmu itu berkah. Bagaimana kalau di kuburan Ustaz? Nggak ada, nggak masuk. Di kuburan nggak masuk. Ya. Keberkahan itu salah satunya adalah dengan ngaji, dengan baca hadis, baca kitab, kemudian di majelis ilmu. Maka di sini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau guru daripada Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari dan banyak murid yang lainnya. Beliau juga ngaji dengan Syekh Yusuf bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan syekh-syekh lainnya, termasuk Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau mengatakan bahwasanya seyogyanya hari ini aku hendak mengambil keberkahan bi'itiyah haditsaini syarifain, dengan menyampaikan tentang dua buah hadisain syarifain yang mulia, jalilain yang agung. Apa hadisnya? Ini hadis yang dalam makalah beliau, di awal-awal makalah beliau. Fal hadisul awal, maka hadis yang pertama, ajazani bihi, ajazani telah mengijazahkan kepadaku, mengijazahkan. Jadi ijazah itu apa sih? Bukan di atas kertas. Kalau di atas kertas nanti bisa diprotes macam-macam, kan gitu. Beda kalau sekarang tuh ijazah dengan kompetensi itu beda. Ijazah itu hanya tanda bahwa kita pernah sekolah. Itu ijazah. Atau tanda bahwa kita tidak sekolah tapi bisa dapat ijazah dengan cara beli. Kan banyak ini. Indonesia sudah terkenal kan. Kalau sudah pasti itu tiba-tiba muncul istilah wadisdawati siluman. Itu. Tapi saya tidak menjual itu, Pak. Yang saya inginkan itu adalah kompetensi. Atau orang udah sekolah tapi dia punya kompetensi. Dia nambah nggak selesai sekolah SR-nya, tapi kompetensinya profesor. Ya. Abraham Lincoln tidak pernah sekolah formal, tapi ternyata dia jadi presiden. Kemudian membantu kelompok-kelompok tertindas dari kelompok politik HAM. Jadi kompetensi yang penting. Nah, tetapi di zaman sekarang ijazah ternyata juga penting. Ya, ijazah juga penting. Bahkan karena ijazah, ya, ada orang khawatir. Ada yang karena ijazah dia naik pangkat, ada yang karena ijazah dia terbuang. Ya, kata pengalaman itu, Pak. Tempat komentar kawan-kawan juga dokter. Makanya begitu. Karena kalau masih di sini terhalang nilai. Menghalang. Itu tidak jadi. Nah, tetapi ijazah dimaksudkan di hadis ini bukan ijazah yang tertulis. Tapi ijazah itu adalah sebuah tinggi, sebuah mendapatkan sesuatu ilmu, ya. Dan dia mendapatkan izin untuk menyampaikan lagi. Kita mengijazahkannya, yaitu Al-Allamah Ustaz Muhammadin Al-Khatib As-Sami. Jadi yang mengijazahkan adalah Ustaz Muhammad Khatib As-Sami, orang Syam, Tumbal Madani, kemudian Madinah. Jadi dia di Syam, kemudian pindah ke Madinah. Sama dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab ini. Jadi ini sebenarnya kitab ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disarahkan oleh Nawawi Al-Bantani.
Itu Syekh Ibnu Hajar itu aslinya pada tuanya orang Asqalan, daerah Palestina. Kemudian beliau berhijrah ke Mesir, maka disebut Syekh Ibnu Hajar Al-Misri. Cuma tidak dikenal Al-Misri, Al-Asqalani. Sama mungkin salah satu imam besar di Masjidil Haram orang kita itu dikenal dengan sebutan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, padahal terakhirnya Asy-Syambasi, ya. Jadi Syambas juga ada, Minangkabau juga ada. Nah, siapakah beliau itu? Beliau adalah penganut mazhab Al-Hambali, penganut mazhab Hambali. Wa huwa ibnu Utsman ibnu Abbas bin Utsman. Beliau adalah ibnu Utsman, anaknya Utsman, ibnu Abbas, anaknya Abbas, ibnu Utsman, anaknya Utsman. Bapaknya Utsman, kayunya Abbas, datunya Utsman. Boleh, Pak ya? Kenapa? Sahabat Nabi juga ada yang namanya Malik, punya anak namanya Anas bin Malik. Nanti Anas punya anak namanya Malik bin Anas, yang nanti menjadi pemimpin mazhab Maliki. Kenapa memberi nama Malik? Karena ingin mengambil keberkahan pada nama kakek. Boleh nggak ngambil berkah pada nama? Boleh. Di balik nama juga ada berkah, karena doa. Ya, ngambil berkah nama kakeknya, boleh. Ya. Maka itulah kemudian dulu ini selalu aja kalau ada nama orang yang bagus-bagus diambil nama ke cucunya, ya kan. Nah, yang menarik itu sebetulnya memang di kalangan sahabat begitu, selalu mengambil berkah kepada nama kakeknya. Kemudian al-masyayikh, dari gurunya, muttasilan bersambung ila Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi ini gurunya terus ke gurunya sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Itu namanya ijazah, dia nyambung terus. Radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini langsung dari Rasulullah. Fima yarwihi, yang mana di dalamnya diriwayatkan an rabbih, dari Tuhannya, berarti Allah. Maka nanti rabbihi azza wa jalla, Allah azza wa jalla, berarti ini adalah hadis qudsi. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Inni haramtu zulma, aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku. Allah melarang dirinya berbuat zalim. Allah tak pernah zalim. Di mana bukti Allah tak pernah zalim? Lihat sifat-sifat Tuhan yang maha penyayang, pengasih, maha penyantun, pemurah, maha lembut, itu lebih besar daripada sifat-sifat jalalnya. Kan kita tahu Tuhan punya 99 sifat atau 99 nama sifat sama. Di antara 99 sifat Tuhan itu dibagi dua. Ada sifat-sifat yang indah, jamaliyah. Ada sifat-sifat jalaliyah, sifat-sifat yang agung, yang perkasa. Dua sifat ini yang paling dominan adalah sifat pemaafnya, sifat lembutnya, sifat penyayangnya, sifat pengasihnya, sifat pemurahnya, dibandingkan sifat maha pembalas, maha menghukum, apalagi maha menyiksa, maha tinggi, maha besar. Itu lebih banyak maha lembutnya, lebih banyak sifat-sifat indahnya. Dan kalau kita perhatikan Al-Quran, ketika Allah berbuat, memberikan segala macam karunia-Nya, itu selalu menggunakan tangannya langsung. Jangan pahami tangan kayak tangan kita, tapi ketika menyiksa hamba-hambanya,
Tuhan menggunakan tangan malaikat. Ya. Allah mengharamkan kezaliman atas diri pribadi Tuhan. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka aku pun menjadikan dia di antara kalian, kezaliman tadi haram. Jangan berbuat zalim di antara sesama kamu. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi. Sesama Islam, sesama orang beriman, sesama muslim, jangan saling merendahkan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, lihat, wahai orang beriman. Tuhan ingatkan orang beriman nih, karena hari ini banyak orang yang labelnya beriman, ke masjid rajin, pengajian rajin, tapi apa yang terjadi? Mereka justru memiliki sifat sukhriyah. Apa itu? Merendahkan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin, janganlah merendahkan satu kaum kepada kaum yang lain. Jangan menganggap enteng rendah kelompok lain, mazhab lain, adat lain, budaya lain. Jangan merendahkan. Kita punya adat, kita punya budaya, kita punya suku. Jangan merendahkan suku, adat, budaya orang lain. Kita punya mazhab, kita punya pemahaman, kita punya pemikiran. Jangan merendahkan paham dan pikiran orang lain. Maka sejatinya ajaran Islam, kalau kita lihat salah satu dari sholat, itu sudah menunjukkan, mengajarkan kepada kita betapa ternyata persaudaraan itu di atas segalanya. Lihat sholat, Pak. Di samping kita, mau dia suku Dayak, mau dia suku Madura, mau dia suku Bugis, ketika kita sholat kita harus meletakkan atau mendekatkan bahu kita dengan bahu dia. Mau dia pembantu, mau dia majikan, mau dia tukang beca, mau dia tukang insinyur, ketika dia sholat dalam satu barisan tetap tidak membedakan apapun. Mau dia presiden, mau dia siapapun, dia tetap ikut imam. Lihat. Sehingga Nabi itu di waktu siang selesai sholat dia menghadap jamaah. Nabi beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, isma'u waqilu wa'lamu. Coba kalian perhatikan, dengarkan, pikirkan dan ketahuilah oleh kalian, annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla itu memiliki hamba ibadan, laisu bi anbiya wala syuhada, yang dia bukan nabi dan bukan syuhada. Yarbituhumul anbiya wa syuhada, tetapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada, ada majalisihim wa qurbihim minallah, akan kedudukan dan kedekatan mereka dengan Allah. Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki Arab Badui min qasyatin nas, yang datang dari satu tempat yang agak jauh. Wa alwa biyadi, dia mengangkat dengan tangannya, dia angkat tangan. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, ada hamba ibadan, laisu bi anbiya wala syuhada, bukan nabi mereka, bukan syuhada mereka, tetapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada akan kedudukan dan kedekatannya kepada Allah. Un'uthum lana, tolong tunjukkan sifat mereka kepada kami. Apa kata Nabi? Mereka hum nasun afya'in nas, manusia di antara sekian-sekian pihak manusia. Wa nawazi al-qabail, berbeda-beda kabilah. Lam tasil bainahum arhamun mutaqaribatun, tak ada hubungan darah dan kerabat. Tapi apa? Tahabbu fillah, saling mencintai karena Allah. Di mana bukti saling mencintai karena Allah? Buktinya apa? Watasafu, mereka bersaf-saf.
Itu buktinya. Bapak Ibu lihat, hari ini umat Islam itu dipecah belah, Pak. Kita nggak usah jauh, yang hari ini melihat saja peperangan di Timur Tengah itu. Yordania nembak siapa? Yordania, ya kan, ditembak oleh Yordania, negara Islam. Hanya karena persoalan entah gimana, apa karena Sunni dan Syiah atau memang kedekatan mereka dengan Amerika, ya kan? Kita tidak sepaham dengan Syiah, tidak seakidah dengan mereka, iya. Tapi tidak lantas kemudian bagi saya pribadi untuk mengecam dan merendahkan kelompok itu. Ketahuilah bahwasanya munculnya Sunni dan Syiah itu persoalan politik, persoalan perbedaan pemikiran. Memang diawali ketika Nabi wafat. Bagaimana ketika Nabi wafat itu terjadi saling perdebatan di kalangan kaum Ansar dan Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah. Maka Umar dan Abu Bakar melihat kondisi itu genting, sehingga kedua sahabat ini berangkat menuju tempat itu. Nabi dibiarkan beberapa hari tidak dikuburkan. Ali yang meninggal, yang diam di situ. Ali juga bukan tak mau untuk membaiat Abu Bakar, tidak. Tapi masih berkabung dengan kematian mertua kesayangan beliau. Ya, mertua. Orang yang dahulu dalam ingatan Ali ketika Ali bertengkar dengan Fatimah, bahkan sampai Fatimah menangis, apa yang dilakukan Nabi? Nabi mendatangin Ali tertidur di masjid. Kemudian Nabi pijit kaki Ali dan Nabi bersihkan wajah Ali dari debu. Kata Ali, yang paling ku ingat adalah ketika itu Nabi mengatakan, kum ya Aba Turaf, kum ya Aba Turaf. Apa kata Ali? Sejak saat itu aku suka dipanggil dengan sebutan Abu Turaf. Kenapa? Aku teringat bagaimana baginda Rasulullah itu di saat putranya menangis karena ulahku, justru dia memijit kakiku dan membersihkan aku dari debu-debu. Lihat, Ali tak mungkin meninggalkan Nabi. Ya. Nah, tetapi kemudian belakangan Ali tetap membaiat Abu Bakar. Adapun cerita-cerita yang Umar katanya menendang, mendobrak pintu rumah Ali dan Fatimah untuk masa baiat, cerita itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ya. Kadang-kadang propaganda Amerika. Ya, ini dajjalnya Pak Amerika. Dan Israel itu kenapa dia berani melawan Iran? Karena dia punya ingwan, punya peliharaan binatang paling kuat. Siapa? Amerika. Itu yang dipanggilnya, hanya langsung datang. Ya kan gitu. Nah, maka itulah Bapak Ibu, bagi saya perbedaan tak lantas kemudian coba pilih, mau pilih siapa, pilih Israel. Pak, Bu, ya. Saya ketika kuliah, kita sering berdebat, berdiskusi. Saya ketika belajar tentang Syiah, total mempelajari habis. Karena jadi narasumber, jadi ketika saya jadi narasumber Syiah, saya total belajar tentang Syiah. Supaya nanti ketika berdebat saya pertahankan. Karena memang harus begitu Pak, dalam diskusi. Suatu saat saya harus belajar jadi Mu'tazilah. Saya belajar mempertahankan berdebat tentang Mu'tazilah. Maka itu kemudian saya ingat perdebatan Mu'tazilah dengan Ahmad bin Hambal. Mu'tazilah ketika memahami bahwasanya yang namanya makhluk itu adalah apa yang selain Allah itu namanya makhluk, maka kata Mu'tazilah Al-Quran juga adalah makhluk. Dan dia meyakini ini kebenaran bagi dia. Maka Imam Ahmad bin Hambal tetap bersikeras karena Al-Quran adalah ucapan firman Allah, maka dia qadim. Dua-duanya benar apa? Kenapa benar? Benar pada keyakinan masing-masing. Ya.
Mu'tazilah meyakini, Al-Mu'tasim Billah pemimpinnya itu meyakini bahwa Quran itu makhluk sesuai dengan pemahaman dia. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal meyakini bahwa Quran itu qadim. Sama-sama mempertahankan kebenarannya, maka dihukumlah Imam Ahmad sampai meninggal. Tapi lihat, apapun yang terjadi, tafsir penguasa pasti selalu menang. Pasti selalu menang. Itu tafsir penguasa. Maka bagi saya, sebetulnya persoalan itu bermula dari persoalan politik. Ya. Sampai terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di padang Karbala. Yang bunuh perintah Yazid bin Muawiyah. Salah satunya adalah Ubaidillah. Nah, ini pula kemudian jadi logis bagi saya, gak mungkin keturunan Husain itu memberi nama keturunan dengan nama Ubaidillah, itu gak mungkin. Itu pasti gak mungkin. Karena yang membunuh bapaknya adalah Ubaidillah. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut tadi ya, bahwa kenapa muncul di Islam itu, bukan di Islam saja, orang beriman bahkan Nabi Allah menyebutkan, kenapa muncul merendahkan kelompok lain, padahal kata Allah, asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang kalian rendahkan itu lebih baik daripada mereka. Kenapa muncul merendahkan? Karena ada sifat at-ta'azus. Apa itu? Merasa diri lebih baik. Nah, ini bahaya nih Pak. Kenapa antum kok nggak mau gabung sama kelompok itu? Ngapain? Tuh kelompoknya nggak sunnah, merasa dia lebih sunnah. Kenapa antum kok nggak mau duduk di majelis ustadz itu? Ngapain? Ustadznya nggak sunnah. Itu termasuk sikap. Ini yang kemudian kalau kita perhatikan di dalam surah Al-Humazah, Allah mengecam, wailul likulli humazatin lumazah. Maka di ayat berikut ada yang disebut dengan lamziyah, al-lamzu. Ada al-hamzu, ada al-lamzu. Kalau al-hamzu itu pada sikap yang tadi. Karena dia menganggap nih ustaz tidak sunnah, dia pergi meninggalkan, itu al-hamzu. Mumazah. Kalau al-lamzu itu pada lisan, langsung mencela. Ini dilarang oleh Tuhan. Tak sadar kita? Nggak sadar kadang-kadang. Tapi kalau kita lihat lagi kembali bagaimana iblis berdialog dengan Nabi, kata iblis, ahlaktun nas bidunum, aku rusak manusia itu dengan dosa. Makanya Nabi ingatkan sebelumnya, kata Nabi, pegang dengan kuat kalimat la ilaha illallah, istighfar. Karena iblis pernah bilang, kata iblis, ahlaktun nas bidunum, aku hancurkan manusia dengan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, tetapi manusia itu menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Ini yang dihancurkan oleh iblis, oleh kita. Setiap kali kita beristighfar, maka hancurlah iblis. Sekuat tenaga menggoda, merayu, membujuk supaya membunuh, korupsi, berzina, tiba-tiba dia bertaubat. Ya, dia bertaubat. Dia berzikir la ilaha illallah, dia beristighfar, maka aku hancur, kata iblis. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku tahu yang Nabi kan alaqtuhum bil hawa, aku hancurkan mereka dengan hawa. Gimana hawanya? Ya sabuna annahum muhtadun, mereka menyangka bahwasanya mereka yang paling mendapatkan hidayah. Nah ini Pak ya. Maka kalau yang pertama tadi adalah karena ta'azzuz, merasa diri paling benar. Yang kedua biasanya karena kedengkian, lamzu ya, dan hamzu. Ini karena kedengkian. Hati-hati kita. Ini kecaman Tuhan. Tuhan justru menyebutkan wail itu adalah neraka paling bawah, wail itu jurang, wail itu adalah kehinaan, wail itu adalah rendah, itu wail, kebinasaan. Maka binasa, kata Allah, kalau kita itu memiliki sifat al-hamzu dan al-lamzu, lamziyah dan hamziyah. Hati-hati nih. Mulai ada di kalangan kita udah mulai ada, ya, merendahkan kelompok lain. Udah, kita yakini punya kita benar tanpa merendahkan orang lain. Ya. Nah maka
jangan bersifat seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan menjadi apa istilahnya dalam bahasa Allah berikutnya adalah at-tanabus, tanabazu bil alqab, ya, tanabazu bil alqab. Bila ada wajan tapaan itu biasa saling ejek akhirnya, ya kan, biasanya. Kenapa? Akhirnya saling merendahkan, dibalas lagi. Dulu masih ingat kalau zaman politik dulu, cebong balas kadron, cebong kadron, itu zaman dulu kan. Ustadz tuh, coba lihat, yang ngomong cebong tuh ustadz, yang ngomong kadron juga ustadz, sama-sama ustadz, saling hantam, padahal persoalan politik. Tapi ya namanya politik kadang-kadang, kemarin ramai Pak, hanya karena masalah ijazah palsu, supir lawan kornet berkelahi. Lihat di YouTube tuh, supirnya mempertahankan bahwa ijazah itu palsu, udah kornet kada. Akhirnya apa? Kornetnya ditinggal di jalan. Gak masuk akal. Bagi kita apa gunanya Pak? Gak ada guna. Orang udah naik ke bulan, orang udah maju ke depan, di Cina udah membuat robot, kita masih ribut aja, nggak ada habis-habisnya. Kalau juga ada kita ribut, ya nggak ada gunanya lah ributnya. Nanti pas musim kampanye, mintu alam, minantu ribut, satu dua, akhirnya apa? Mintu hak. Ada kan kemarin tuh di TV itu, ya. Kalau yang supir ngusir kernet ditinggal di jalan tuh juga di YouTube saya nonton. Ini orang nggak pikirannya tuh nggak jalan, Pak ya. Nggak jalan. Apa guna? Nggak ada guna. Ya. Nah, maka itu Bapak Ibu, baik. Kita lanjut ya. Maka yang pertama adalah jangan saling menzalimi. Nah, maka karena itu aku mengharamkan di antara kalian saling menzalimi. Maka itu kata Allah, fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Yang kedua, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, kalian itu sesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku kasih dia petunjuk. Fastahduni, maka mintalah kamu kepadaku petunjuk. Ahdikum, niscaya aku kasih petunjuk. Kita tuh sesat Pak, ya. Kita tuh hari ini ketika kita bisa sholat, kita bisa meninggalkan maksiat, kita bisa meninggalkan dosa, itu bukan karena kita yang hebat. Lihat, karena Allah mengasih hidayah. Illa man hadaitu, kecuali orang yang kau kasih hidayah. Kita bisa beribadah, kita bisa sholat, kita bisa meninggalkan korupsi, meninggalkan maksiat. Bukan kita yang hebat, Allah yang ngasih hidayah. Maka ketika ada orang berbuat maksiat, jangan kita celak dia, doakan. Karena kadang-kadang mulut kita ini gibahnya bukan main. Apaan tuh korupsi palingan, atau paling enggak jadi sugih itu bisa tuyul 3 kontainer sih buat kirain gitu. Kita itu mudah menghakimi orang, ya, dan kita itu mudah menyambati karena kita belum punya kesempatan. Saya gampang Pak menyambati orang korupsi macam-macam karena saya belum punya kesempatan. Bagaimana ketika kesempatan itu datang kepada saya? Yakin nggak selamat? Ada yang datang, Ustaz, nih uang 1 koper Pak, isinya berapa miliar, 2M misalnya, 2 miliar itu kalau duitnya ribuan habis tuh berapa kardus tuh ya, dan menghitungnya sampai mati nggak selesai itu uang 2M kalau dibeliin kerupuk juga penuh di masjid. Ya, yakin selamat Pak? Belum tentu. Kita belum tentu selamat. Jadi jangan mencela orang lain. Kita hanya akan bisa selamat dan ingin selamat gimana caranya? Minta hidayah. Fastahduni, minta hidayah. Maka dalam sehari semalam kita minta kepada Allah 17 kali minimal, ihdinas siratal mustaqim. Selevel Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha.
hampir tergoda Pak. Hampir. Kalaulah bukan peringatan dan petunjuk Tuhan, ya kan? Apalagi yang namanya zaman dulu Pak ya. Kenapa Nabi Sulaiman itu marah dengan burung apa? Bulbul. Ini kalau datang kalau enggak bawa berita gembira saya sembelih ini. Apa dimasukkan Nabi Sulaiman itu Pak? Berita gembira dimasukkan oleh Nabi Sulaiman apa? Perempuan. Nabi Sulaiman itu punya istri 100. Ya. Makanya berita yang disampaikan oleh burung bulbul apa? Itu hudhud ya. Itu cerita tentang seorang ratu ya yang cantik di sebuah negeri yang istananya bagus. Bayangannya apa tuh? Itu manusiawi sebetulnya. Ya kan? Dan zaman itu belum ada hukum, Pak. Hukum itu nanti muncul pada masa Nabi Musa, tahu kan? Hukum rajam itu bukan dari Islam. Di Islam itu dihapus sebetulnya. Ada beberapa ayat menghapus, tapi nanti saya buka cerita itu. Makanya ketika Ma'is bin Malik datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya berdosa ya Rasulullah, berikan hukuman, fa'akim alayya, tegakkan padaku hukum ya Allah, ya Rasulullah. Nabi ketika datang Ma'is bin Malik seperti itu, kata Nabi, ya Ma'is, kau pulang, kau taubat. Nabi enggak mau mencari tahu dosanya apa, yang penting kau pulang taubat. Datang lagi, ya Rasulullah, saya berdosa, tegakkan hukum Allah kepadaku ya Rasulullah. Kata Nabi, kau pulang taubat. 3 kali datang lagi, ya Rasulullah, saya berdosa, saya ingin ditegakkan hukum. Kata Nabi, kau pulang taubat. Datang yang keempat, baru Nabi nanya, apa dosamu wahai Ma'is? Baru ditanya, kata Ma'is, fazanaitu ya Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah. Terus kata Nabi, enggak langsung dihukum. Enggak Ma'is, enggak ada Rasulullah, kayaknya saya betulan. Ma'is ini lagi gila nih. Lagi kan kalau gila tuh enggak dihukum ya. Enggak ya Rasul, saya waras. Ma'is mabuk nih. Sahabat mencium. Enggak ya Rasul, dia enggak mabuk, dia enggak ada bau minuman. Ingat waktu itu belum diharamkan secara total minuman. Akhirnya dia paksa, ditanya lagi, Ma'is, mungkin kau cuman mencium dia? Enggak ya Rasul, kan enggak mencium dia. Kau cuman meluk? Enggak. Akhirnya saya betulan berzina dengan orang kampung sebelah. Berikan saya hukuman rajam ya Rasul. Dia yang minta. Akhirnya apa? Sahabat diperintahkan dihukum dirajam. Rajam itu gini Pak. Badan kita separuh badan masukkan ke dalam tanah, sisanya separuh ini dibiarkan di luar, dilemparin sama dengan batu sampai mati. Tapi ternyata Ma'is tidak mati. Yang lempar udah kecapean, belum mati juga. Akhirnya Ma'is yang namanya manusiawi, secara manusia fitrahnya ingin selamat, sudah kesakitan, dia berhasil lolos dan lari. Ada yang ngejar. Sampai ketemu, saya lupa namanya, Unais bin Abdullah, dipukul dengan tulang unta, mati Ma'is bin Malik. Datang ke Nabi, dia cerita, ya Rasul, saya sudah memukul dengan tulang unta, mati dia. Kata Nabi, kenapa tidak kau biarkan saja dia hidup? Allah sudah mengampunkan dosa dia. Lihat, Nabi inginkan, kenapa tidak kau biarkan dia hidup? Apa ini maksudnya Nabi? Dia udah bertaubat. Satu waktu dia punya nilai manfaat untuk kemajuan dan kebesaran umat ini, dia bertaubat. Cuman udah terlanjur dimatiin, Pak. Zaman Nabi Isa kan setelah Nabi Musa kan, itu di Alkitab. Yes. Saya juga punya di rumah Alkitab, Pak. Jadi bukan cuma Quran, saya punya Alkitab juga punya. Perjanjian lama, perjanjian baru saya punya. Nah di situ, karena ada seorang perempuan berzina. Nabi Isa oleh muridnya dikatakan, guru, rajam dia. Nabi Isa berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan yang pertama melempar dia dengan batu. Siapa yang di antara, cuman bahasa Nabi Isa tentu bahasa yang membuat orang tak mampu berkata lagi, karena Nabi kan.
Akhirnya semua pada meninggalkan dan Nabi Isa tidak jadi menghukum untuk perempuan. Dalam cerita Ma'is bin Malik juga perempuan yang berzina nggak dihukum oleh Nabi, tapi Ma'is yang dihukum karena dia minta, ya kan? Nah, hukum itu ada datang nanti ketika Taurat, Pak. Ya. Dan hukum Taurat itu lebih kejam lagi. Yang melakukan dosa kalau dia ingin bertaubat, bunuh diri masing-masing. Ayo dulu umat Nabi Musa kan gitu, disuruh membunuh dirinya sebagai hukuman untuk pengampunan dosa. Nah, di Islam tidak seperti itu, cukup bertaubat. Baik Bapak Ibu, maka sekali lagi kita semua itu penuh dengan kesesatan. Kita semua itu orang yang tidak lepas daripada kekhilafan dan kesalahan. Tetapi Allah memberikan kita petunjuk. Maka apapun minta petunjuk kepada Allah, niscaya Allah yang ngasih petunjuk. Maka hari ini ketika kita bisa beribadah, kita bisa meninggalkan maksiat, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan semata bukan karena kita yang baik, itu adalah karena hidayah Allah. Ketika kita bisa meninggalkan dosa maksiat semata bukan karena kita yang hebat, tapi semua juga karena petunjuk Allah. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.